wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia dan rahmat-Nya semata sehingga pada siang hari menjelang sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di sekolah kita tercinta di mana letaknya di ruangan kelas 6 SD 132 Marele dalam rangka melaksanakan diseminasi modul 1/4 yang insya Allah akan dibawakan oleh saudari Nirmala Sari. Namun sebelum kita memasuki materi, ada sedikit arahan atau sambutan dari Ibu Kepala SDN 132 Marele. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada siang ini menjelang sore kita bertemu di tempat ini dalam rangka sosialisasi tentang penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita, khususnya SDN 132 Marele, yang insyaallah akan dibawakan oleh salah satu teman kita selaku calon guru penggerak, yaitu Ibu Nirmala Sari SPD. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang masih senantiasa mengikuti ajarannya. Jadi sesuai dengan program yang telah disepakati, yang telah dirancang oleh salah satu teman kita tentang pembahasan modul 1/4, yaitu penyebaran pemahaman diseminasi untuk budaya positif di sekolah kita ini. Alhamdulillah kita akan laksanakan ini hari, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan baik dan diharapkan kepada kita semua untuk mendengar dengan seksama, karena ini adalah salah satu program yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang alhamdulillah salah satu teman kita sudah masuk dalam calon guru penggerak, dan mudah-mudahan dengan hari ini hasilnya itu dapat memuaskan dan insyaallah bisa disebarkan untuk dimanfaatkan atau menjadi motivasi bagi kita semua yang alhamdulillah sebagai calon guru penggerak. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan saya di Pasar Bukalera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sedikit sambutan dari Ibu Kepala SDN 132 Marele, Ibu Sesmawati SPD. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih, dan kita melangkah pada kegiatan inti, yaitu materi diseminasi budaya positif. Kepada pemateri Ibu Nirmala Sari SPD, disilahkan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, lalu jangan lagi digulung-gulung, lalu bersayang. Digulung-gulung, lalu tertawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurna la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan,
untuk hadir di sekolah kita ini menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang kami lakukan sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Salam dan selawat semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian yang masih taat terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 132 Malele, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru hebat di SDN 132 Malele. Terima kasih saya ucapkan dalam kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai rangkaian dari kegiatan kami calon guru penggerak Angkatan 9. Dalam kegiatan ini, penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif. Ya, apa itu budaya positif atau ekosistem positif? Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Kita ini adalah seorang petani yang menanam tumbuhan. Jadi kita diibaratkan pendidik itu adalah seorang petani yang menanam padi, tidak hanya menuntun tumbuhnya padi, tapi ia memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat dan segala yang bisa menumbuh kembangkan supaya tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan baik. Ini dasar ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Eksplorasi konsep yang mau kita sampaikan di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon dan lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Kita ibaratkan di sini kita akan mengambil A dan B. Ya, kita ada 2 orang teman. Kita akan mengambil sebuah kertas. Di dalam kertas yang kita ambil itu tulis sebuah benda atau sesuatu yang berharga yang kalian miliki. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sebuah benda tersebut dengan segala daya. Buat sebuah kepalan. Kemudian B yang berperan di sini mencoba dengan sekuat tenaga dengan meminta berbagai cara agar kita bisa memperlihatkan benda apa yang kita pegang. Jadi nantinya kita ibaratkan ada sebuah kertas yang akan digenggam oleh yang berperan sebagai A. Kemudian di sini B itu akan berusaha membuka bagaimanapun caranya supaya A ini mau membuka genggaman tangannya. Jadi nantinya diperagakan di sini, tapi A di sini tidak mau membuka genggaman tangannya dari yang segenggam kertas. Kemudian B akan membujuk bagaimanapun caranya agar A bisa membuka genggaman tangannya. Yang berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, tadi dari permainan yang diperagakan tadi, bagaimana kita mengontrol murid. Jadi kepalan tangan yang diibaratkan tadi itu, kita itu tidak bisa membiarkan murid kita seperti bahwasanya menggenggaman kertas tadi itu, kita diibaratkan bahwa kita itu tidak bisa memberikan kemampuan untuk mengontrol siswa kita. Bagaimanapun caranya, jadi siswa tadi itu kita ibaratkan sebuah kertas. Jadi bagaimanapun caranya kita mengontrol siswa kita sehingga bisa membuka genggaman tangan dari kertas yang dipegang tadi.
Perubahan paradigma teori kontrol ini, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana guru mengontrol murid? Yang kedua, ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita dibaratkan di sini bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kemudian apa itu disiplin? Ya, disiplin di sini artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, motivasi internal, kemudian yang kedua motivasi eksternal, dan yang ketiga motivasi internal tujuan disiplin positif. Seorang siswa melakukan suatu tindakan itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seperti saya contohkan Ashraf Al-Fatih, siswa kelas 4 SDN 132 Malele, karena tugasnya kemarin ada di kegiatan P5. Ya, P5 tentang pembiasaan perilaku di rumah. Yang saya contohkan di sini, dia melakukan tugasnya itu motivasinya yang pertama itu bisa jadi ada 2. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua ada motivasi internal. Ya, motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi dia melakukan itu karena takut dihukum oleh gurunya. Nah, kemudian yang kedua, motivasi yang kedua itu adalah motivasi eksternal karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, karena ingin mendapatkan penghargaan dari ibu gurunya. Nah, ya, dari kedua yang motivasi, sebenarnya motivasi di sini yang paling ya mungkin awalnya anak-anak memotivasi itu karena ketidaknyamanan atau karena menghindari hukuman, kemudian yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian motivasi sebetulnya yang paling tepat adalah ketika anak-anak itu memotivasi atau melakukan sesuatu itu karena ada motivasi yang ada dari dalam dirinya. Ini yang perlu kita ubah sebetulnya. Anak-anak melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari dalam dirinya, bukan karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua karena ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga ada, ini yang paling tepat sebetulnya, ada motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Jadi tujuan disiplin positif sebetulnya adalah untuk menghargai diri mereka sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Ketika motivasi anak itu sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri, maka itu sudah dikatakan bahwa ini motivasi perilaku manusia yang sesungguhnya yang diharapkan, bukan karena ada penghargaan atau karena menghindari hukuman. Tapi memang awalnya itu karena menghindari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan. Tapi tujuan utama kita adalah untuk menimbulkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Oke, yang berikutnya, budaya positif. Budaya positif itu lahir dari kesepakatan kelas. Ya, mulai dari kesepakatan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid-murid kita. Dari kesepakatan kelas nanti akan lahir keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Ya.
Ya, yang kita harapkan nanti akan membentuk suatu budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, artinya dukungan yang berasal dari dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi misalnya di sini, mengapa kita mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Tujuannya kita menggunakan? Iya, betul sekali, untuk menjaga keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti atau hadir di sekolah? Supaya ya, atau menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, ini tujuannya juga untuk kesehatan ya. Oke. Berikutnya, ya, ini ditampilkan kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kita akan bedakan di sini tentang kesepakatan yang harusnya di samping adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang nampak di sini yang biasanya kita buat adalah kesepakatan kelas. Misalnya hadir di sekolah, datang tepat waktu, atau menjaga kebersihan sekolah. Kalau keyakinan kelas harusnya di sini adalah keyakinan kelas, yaitu saling menyayangi. Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang muncul, saling menyayangi, kemudian ada semangat. Ya, datang ke sekolah tepat waktu karena dia memiliki semangat yang tinggi, nilai kebajikannya. Ya, di sini ada peraturan. Ya, kan biasanya kalau kita peraturan sekolah, yang akan kita munculkan di sini adalah keyakinan kelas, atau di sini akan muncul selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebuah peraturan. Kan yang selalu kita buat di sekolah adalah peraturan, mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita rubahin menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, ya, akan berubah menjadi tanggung jawab. Dia memiliki sikap tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, artinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, berarti dia menghormati orang lain, atau kesabaran. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Berikutnya, ini yang biasa kita lakukan. Perbedaan ini hukuman dan sanksi. Kalau hukuman, ya, ini biasa yang kita lakukan, tindakan yang biasa guru lakukan. Mungkin tidak ada di sini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat". Itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita lihat, ya. Jadi bedanya di sini yang mana masuk hukuman dan yang mana termasuk konsekuensi. Perbedaan di sini antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakiti harus terjadi.
Kemudian kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi seperti tadi lari keliling lapangan 100 kali itu masuk hukuman. Kalau konsekuensi ketika ada anak yang merobek atau merobek buku temannya kemudian dia menggantikan dengan buku yang lain berarti itu masuk dalam konsekuensi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit ya fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, membuat anak itu benci dengan kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu bersifat paksaan. Kemudian kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan terhadap hal yang dilakukan tadi. Oke, 5 posisi kontrol manusia yang guru, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama posisi penghukum, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Untuk penghukum, ya biasanya ketika anak berbuat salah kita akan menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah kita berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa dengan sikap kamu. Kemudian posisi sebagai teman biasanya yang dikatakan oleh yang guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau dan posisi manajer. Posisi yang diharapkan di sini adalah posisi yang terbaik adalah guru itu sebagai seorang manajer. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, ketika kita berada pada posisi penghukum, dampak bagi murid yaitu mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, anak itu akan merasa rendah diri. Kemudian ketika posisi teman, lemah, kemudian tidak mandiri dan bergantung pada guru itu sendiri. Kemudian pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi posisi kita yang paling terbaik ketika berada pada posisi kontrol yaitu sebagai seorang manajer. Ya, ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, ya ini penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Ya, jadi bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya yang datang terlambat? Kemudian ketika memposisi, ya akibatnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini akibatnya ketika kita menjadi seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian posisi kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Ya, nada suara itu memelas, halus, sedih. Misalnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, akibatnya murid akan merasa bersalah. Ini mungkin biasa saya lakukan di dalam kelas. Saya kecewa dengan sikap murid. Misalnya saya menyebutkan namanya, saya merasa kecewa dengan sikap misalnya si A. Kenapa masih mengulangi kelakuan yang sama? Ya, ini memberikan sebagai posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka.
Ya, akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positifnya, tetapi ada juga dampak negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, misalnya guru yang lain, dia tidak akan mendengarkan guru yang lain. Dia akan mendengarkan ketika hanya guru itu yang berbicara. Ya, ini kelemahan dari posisi sebagai seorang teman. Kemudian posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan seperti ini? Ya. Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa murid berbuat sesuatu yang salah. Kemudian posisi yang terakhir adalah seorang manajer. Ya, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat kepada murid. Ya, ini posisi yang harusnya di posisi manajer yang harusnya guru sebagai seorang guru itu kita harus menempatkan diri sebagai posisikan diri sebagai seorang manajer. Kemudian yang terakhir itu restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Ya, dalam segitiga restitusi, ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, ketika murid mengalami suatu kesalahan, maka yang kita lakukan adalah langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama dulu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, biasanya kita akan berkata kepada murid, setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya, manusiawi, melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Ya, karena ketika murid itu kita tidak berikan, maka dia berada pada posisi yang gagal. Ya, maka ketika murid melakukan sebuah kesalahan, bagaimana caranya supaya kita memberikan stimulus kepada murid agar dia tidak menjadikan dirinya merasa menjadi orang yang gagal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada murid, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita menanyakan alasan murid melakukan hal itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kita butuhkan. Artinya kita menanyakan apa solusi dari permasalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebebasan. Yang kedua adalah kesenangan. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kebebasan di sini bahwa siswa itu ingin menghadirkan kebebasan di dalam dirinya. Kemudian kesenangan, siswa itu mau kesenangan seperti apa ketika hadir di dalam kelas. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada cinta kasih dan rasa memiliki dan dimiliki. Jadi cukup sekian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk sesi tanya jawab 1 atau 2 orang peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya tentang perbedaan antara kebatingan dan keyakinan yang ada di kelas. Apa itu
Oke, terima kasih. Pertanyaannya tadi perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Oke. Ini tadi digambarkan bahwa ketika berada di dalam kelas, yang pertama kita ciptakan adalah kalau dulunya ada peraturan kelas. Ya. Sekarang yang ada adalah keyakinan kelas. Ya. Peraturan kelas itu dimulai dari kesepakatan kelas. Jadi kita buat bersama dengan siswa di dalam kelas kita, melahirkan sebuah peraturan atau kesepakatan ya, yang bersama dengan siswa kita. Kemudian akan melahirkan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini tadi, ya, mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Ya, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Datang ke sekolah tepat waktu. Terusnya di sini tadi adalah keyakinan. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Apalagi yang masuk tanggung jawab, meletakkan sesuatu pada tempatnya, kemudian hadir di sekolah tepat waktu, itu kan masuk tanggung jawab. Jadi kalau peraturan kelas itu lebih kepada bagaimana disebutkan, tapi kalau keyakinan kelas di situ mewakili di dalamnya sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan bersama dengan warga kelas kita atau murid yang ada di kelas kita. Maka yang dilakukan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang mengerjakan tugas tepat waktu itu juga masuk dalam menghargai orang lain dan diri sendiri. Ya, saya tanyakan tadi di siswa kelas 6, ketika siswa tidak mengerjakan, ada satu siswa yang tidak mengerjakan tugas yaitu Reski, saya tanya keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Artinya dia melanggar menghargai keyakinan kelas. Ada peraturannya sudah kami sepakati bersama di sini bahwa mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, berarti ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama. Tetapi dari yang saya dapatkan kemarin yang ada adalah keyakinan kelas. Jadi akan saya ubahkan ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Kami sudah sepakat kesepakatan kelasnya ada beberapa di sini. Kami akan ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya tadi mengerjakan tugas tepat waktu, masuk keyakinan kelasnya yaitu menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Baik, itulah tadi materi dari pengajar saudari mengenai SPDMPD. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sama-sama insyaallah akan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kegiatan dari saudari kita semakin lancar dan sukses ke depan, sukses untuk kita semua. Dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar tentang keyakinan kelas? Oke. Apa itu keyakinan kelas? Silakan. Ada yang tahu? Silakan. Alim. Kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu hal-hal yang disepakati di dalam kelas yang akan melahirkan nanti sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hal-hal yang harus dipatuhi oleh semua warga yang ada di kelas kita ini, kelas 6 SDN 132 Malele ya. Jadi kita akan buat sebuah kesepakatan kelas nanti. Kita akan menuliskannya nanti di sebuah kertas dan yang akan melahirkan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus dipatuhi oleh semua siswa ya. Oke, di sini Ibu akan bagikan perlu kita sepakati dari semua siswa ya. Oke, nanti akan kita patuhi dan akan melahirkan sebuah keyakinan kelas.
menuliskan nanti di situ. Oke, silakan tulis. Yang berbeda. Ada tiga aja tuh harus ngumpulnya. Kesepakatan kelas yang telah kita buat tadi ini akan melahirkan sebuah keyakinan kelas yang kita tuliskan di sini. Kita akan pilih apa saja yang sudah kita sepakati. Termasuk di sini ada tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, dan yang kedua menghormati guru. Oke, menghormati guru. Dari kesepakatan kelas ini melahirkan keyakinan kelas. Yang pertama di situ adalah datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua yang kita sepakati adalah menghormati guru dan menghormati orang lain. Ya. Berikutnya, ya orang lain di sini menghormati teman. Ya. Berikutnya menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian ini mengerjakan PR. Ya, kita rubah menjadi sebuah bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Di sini berkata jujur. Ya, ini yang kita sepakati bersama. Ada 6 keyakinan kelas yang kita rumuskan bersama dari hasil kesepakatan kelas yang kita tuliskan sama-sama tadi ya. Oke, terima kasih teman untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hajra Mayanti, guru dari SDN 132 Malele, rekan dari saudari Nirmanasari, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nrekang. Dalam hal ini, saya akan memberikan sedikit testimoni sehubungan dengan kegiatan dari rekan kami tersebut, yaitu diseminasi budaya positif pada modul 1.4.
di mana kegiatan tersebut menurut saya memberikan dampak positif terhadap perilaku peserta didik di sekolah serta dapat memberikan bantuan atau membantu para guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik dengan adanya segitiga restitusi. Demikian sedikit testimoni dari saya. Salam guru penggerak. Guru penggerak memajukan pendidikan, memimpin perubahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.